Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang kita lagi ada di Pangandaran. Kita kenalkan dulu siapa teman ngobrol kita. Silakan, dengan siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gartia Prama. Di sini saya sebagai dosen. Oh, dosen. Ya, di salah satu kampus. Apa tuh nama kampusnya? Di Politeknik Kelautan Perikanan Pangandaran, Ustaz. Di bawah Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi yang itu level apa? Perguruan tinggi ya? Perguruan tinggi. Yang masuk ke sana dari mana aja? Jenjang D3 ya, Ustaz, untuk sistemnya itu, sistem pendidikannya semi kedinasan, dalam artian taruna kita, peserta kita di asramakan. Untuk asal taruna, Ustaz, 50%, sekarang 50%. 55% berasal dari pelaku usaha perikanan, nelayan, pembudidaya, sama pengolah. Oh, jadi siswanya itu dari pelaku usaha? Tuh, jadi yang umum itu hanya 45%. Seperti itu. Nah, sekarang kita fokus bahas itu aja deh. Di Pangandaran itu kan kesannya atau citra yang dapat itu, kalau bicara Pangandaran, pertama wisata, kedua Bu Susi. Nah, yang ingin kita tahu itu apa sih sebenarnya peluang di Pangandaran buat teman-teman tahu kalau ke Pangandaran itu bisa dapat apa aja gitu. Ya, peluangnya betul, Ustaz. Di sini salah satu destinasi wisata ya. Salah satu destinasi di daerah Jawa Barat yang menjadi unggulan sebenarnya. Nah, selain wisata, sebenarnya sini banyak sekali potensi-potensi sumber daya alam yang bisa digarap, terutama di sektor perikanannya, Ustaz. Nah, di perikanannya sendiri seperti yang dilihat, mungkin di sana ada potensi perikanan tangkap ya, banyak nelayan di sini. Selain itu juga banyak potensi lain yang sekarang mulai marak nih. Salah satunya potensi perikanan budidaya. Nah, di sini sudah mulai timbul pengusaha-pengusaha tambak nih, Ustaz. Baik itu pengusaha tambak udang maupun ikan, gitu kan. Di sini sudah mulai banyak. Cocok jadi tambak karena dia panas ya di pinggir pantai gitu. Betul. Nah, sebenarnya lokasinya itu potensi terkait dengan sumber daya alam untuk budidaya, terutama budidaya tambak, karena betul dari lokasinya dengan pantai itu berdekatan. Nah, itu jadi selain cuaca yang mendukung misalkan, tapi juga di sini ada faktor lain, Ustaz. Faktor lagi itu sumber airnya masih bisa dibilang perawan ya, terutama daerah pesisir selatan, daerah Cimerak. Sumber airnya kan dari laut. Betul. Nah, kan emang ada air laut yang tidak perawan gitu? Maksudnya belum digunakan sebagai usaha budidaya sebelumnya. Beda dengan daerah Pantura. Pantura udah banyak tuh, sehingga kualitas air di sana sudah mulai buruk untuk kegiatan budidaya. Sedangkan di sini masih sangat bagus kualitas airnya. Kalau masyarakat sini banyak yang budidaya tambak kayak gitu? Untuk masyarakat sendiri, karena tambak itu padat modal ya, Ustaz, biayanya cukup besar. Untuk skala besar itu masih dikuasai, saya lihat-lihat ya, sebagai salah satu lokasi destinasi PKL untuk taruna. Kebanyakan pemilik itu bukan asli Pangandaran, itu kebanyakannya orang Jakarta, pengusaha dari Bandung. Untuk orang lokalnya dia memiliki tambak, cuman luasannya tidak begitu luas seperti itu. Yeah. Jadi kalau kita pingin misalkan mengembangkan usaha gitu ya, dan bagusnya sebagai investor aja atau menjadi pelaku? Kalau yang namanya usaha di bidang budidaya, Ustaz, kalau misalkan mau jadi investor, tetap harus ada orang satu kepercayaan yang disimpan di sana untuk pencatatan dan sebagainya. Karena usaha budidaya, terutama udang, selain padat modal, ya, terus itu hubungannya dengan makhluk hidup, Ustaz. Nah, terus penggunaan pakan yang sering diselewengkan biasanya oleh para pengusaha atau pelaku-pelaku pembudidaya tambak. Nah, kalau kita hanya datang menginvestasi tanpa tidak melakukan pengawasan, itu bisa berdampak kerugian buat kita. Karena ketidaktahuan gitu ya. Betul. Jadi harus terjun langsung gitu ya. Harus terjun langsung. Nah, itu. Berarti artinya kalau begitu sebetulnya potensi pasar dari tambak udang gitu luas ya. Ke mana? Ke dalam negeri atau ke ekspor? Untuk pangsa pasar untuk udang ya, Ustaz. Sebenarnya untuk udang ini sendiri tidak masih sangat terbuka. Untuk potensi penyerapan udang ini, bahkan kita itu tidak perlu memasarkan. Biasanya kalau kita punya tambak udang itu
biasanya pembeli datang sendiri Oh. menanyakan apakah udangnya sudah siap dipanen atau belum. Nah, untuk pangsa pasar sendiri tujuan utama untuk biasanya bayar yang apa namanya dari luar kota ya, dari Cirebon dan sebagainya, dia dari ini industri pengolahan itu tujuannya untuk diekspor. Nah, bagian yang reject-rejectnya yang tidak masuk ke misalkan ke size atau nggak masuk ke kualitasnya, nah itu baru dijual di pasar lokal seperti itu. Ya, iya. Baiklah, Sobat Sinergi Indonesia, ini cuma pembukaan aja. Nanti bab yang lainnya lebih dalam lagi, nanti kita akan dibahas lebih jauh lah ya. Ini baru pembukaan, kita lihat potensi Pangandaran yang ada di Jawa Barat itu seluas apa saja potensi-potensi yang bisa kita gali. Nanti kita ikuti pembicaraan atau obrolan selanjutnya.